Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 Sekutu berhasil menjatuhkan bom atom pertama di kota Hiroshima. Lalu di tanggal 9 Agustus tahun 1945 Sekutu kembali menjatuhkan bom atom kedua di kota Nagasaki. Di tanggal 14 Agustus tahun 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita kekalahan tersebut tentu sangat dirahasiakan oleh pihak Jepang. Semua stadion radio di Indonesia berhasil disegel oleh pihak Jepang. Namun ternyata, salah satu golongan muda yang bernama Sultan Syahrir mendengarnya melalui siaran BBC London. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Mau sampai kapan kita berada di situasi ini? Pokoknya kita harus memasang strategi yang apik agar bisa bebas dari penjajahan mereka dan menuju pintu kemerdekaan. Bumi kita masih dikuasai oleh Jepang. Akses tanah air kita masih di bawah kaki mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya memiliki kabar bahagia untuk kita semua. Apa itu, Bu? Saudara-saudara, saya mempunyai kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah pada Sekutu. Saya mendengar kabar itu dari siaran radio BBC London hari ini. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia saat ini. Kekosongan kekuasaan? Apa maksudnya, Bu? Lagi menguasai negeri kita. Mereka menyerah pada Sekutu, sedangkan Sekutu sebelumnya belum menguasai Indonesia. Saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan pada Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita sesegera mungkin? Benar itu, Jepang sudah tidak berwenang lagi di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Ya, betul itu. Sekarang marilah kita ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana, saudara setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Apa Anda berpendapat demikian? Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang, kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kita sendiri. Maka dari itu mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan Indonesia ada karena bangsa kita sendiri. Kalau begitu mari kita semua berangkat ke kediaman Soekarno. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk menyampaikan berita kekalahan Jepang pada Sekutu. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam. Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Ada keperluan apa? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Kalau begitu silakan masuk. Bentar, biar saya panggilkan dulu Kang Masnya. Kang Mas! Kang Mas! Kang Mas! Baik, saya akan segera ke sana. Ambil foto. Silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Maksud kedatangan kami ke sini untuk memberi kabar berita bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Saya mendengar itu melalui siaran radio BBC London. Maka dari itu, tadi kami para pemuda memutuskan agar Bung Karno dan Bung Hatta sebagai perwakilan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan secepat itu karena kita harus memperundingkannya di rapat PPKI. Tidak bisa begitu, Bung. PPKI adalah bentukan Jepang. Kita tidak bisa mengikut sertakan bangsa lain dalam memproklamasikan kemerdekaan kita. Itu kita memang harus memperundingkannya di rapat PPKI karena PPKI bertugas untuk merancang kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung.
tanpa harus campur tangan mereka. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Kekuatan segelintir negeri kita ini tidak akan mampu melawan armada militer Jepang. Coba kalian perlihatkan kepadaku, adakah bukti kekuatan dari kita yang bisa mengalahkan militer Jepang? Tindakan kalian untuk menyelamatkan para wanita dan anak-anak apabila ada pertumpahan darah? Tapi Bung, semakin cepat juga mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, kalau begitu kami mohon undur diri dulu. Golongan muda kesal meninggalkan kediaman Bung Karno. Kemudian Bung Karno meminta para golongan untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan hal tersebut. Ini, para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah dulu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya secara matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali menguasai bangsa kita. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana ini, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita bisa mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika ke depannya semuanya berantakan? Baiklah Bung, kalau begitu kita semua sepakat. Sedangkan di tempat lain, para golongan muda merasa kurang puas dengan keputusan Soekarno. Akhirnya, mereka memasang strategi untuk mengasingkan Soekarno dan juga Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jepang. Sepertinya golongan tua tidak menyetujui usulan kita. Kita harus mencari jalan keluar. Benar sekali, ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta? Tujuannya agar mereka terlepas dari pengaruh Jepang. Di mana kita harus mengasingkan mereka? Di Rengas Dengklok, suatu tempat di Karawang. Tempat ini merupakan markas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan letaknya di bawah komando Peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Raiden di Jakarta. Bagaimana saudara-saudaraku? Setuju. Itu mari kita Pada malam hari Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini dikawal oleh pasukan Peta di bawah pimpinan Darwis. Rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh di tanggal 16 Agustus tahun 1945. Hatta, Bung, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? maaf Bung atas kelancangan kami. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi. Kayaknya Soekarno sudah mengatakan masalah ini dibahas dalam sidang PPKI. Kenapa harus sidang PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih butuh bantuan dari Jepang. Bagaimana kalau perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang harus kita lakukan? Baiklah kalau begitu, marilah kita segera proklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Segera kita pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk menyusun kemerdekaan Usai bangsa perundingan ini. di Rengas Dengklok, semua anggota golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar saya panggilkan. Selamat malam, ada apa Bung? Kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Kalau begitu silakan masuk. Sebenarnya saya turut bergembira mendengar kabar itu. Silakan pergunakan ruangan yang Anda butuhkan. Terima kasih, Bung. Apakah ada pena dan juga kertas Laksamana? Ambilkan dulu. Tolong.
di sini ada mesin ketik? Iya ada, tolong ambilkan. Biar meramaikan. Kasih mie langsung. Kasih mie. Keesokan harinya proklamasi diadakan. Soekarno menyuruh Surastri Karma mengibarkan sang puska merah putih pada saat proklamasi diadakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.